Baik, Ibu yang saya hormati, sebelum kita melakukan mediasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Profesor Amelinda Mutiara Gina, SHMH. Di sini saya sebagai mediator di sesi mediasi hari ini. Selanjutnya, kepada masing-masing pihak, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita mulai dari pihak pertama. Silakan, Ibu. Perkenalkan, nama saya Delta Livia Anggrani, saya sebagai pihak pertama. Baik, selanjutnya untuk Ibu, silakan pihak kedua. Baik, perkenalkan nama saya Sona Sembiring sebagai pihak kedua. Baiklah, pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi elektronik ini tertulis dalam Peraturan Perma Nomor 3 Tahun 2022, di mana para pihak yang bersengketa di pengadilan wajib melakukan mediasi terlebih dahulu. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk menemukan kesepakatan melalui perundingan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini yang dihadapi oleh ibu-ibu dan sekalian. Apakah ibu-ibu mengerti dengan proses mediasi ini? Mengerti? Ngerti, Bu? Baiklah, saya akan membacakan peraturan dalam mediasi ini ya. Peraturan pertama itu ada pembukaan dan sambutan dari saya, mediator. Lalu yang kedua ada para pihak diwajibkan untuk berbicara bergantian setelah saya, mediator, mempersilahkan. Ketiga, kewajiban para pihak wajib memakai pakaian yang sopan selama pertemuan mediasi elektronik ini. Keempat, para pihak untuk meminta izin kepada pihak lain dan mediator jika ingin meninggalkan pertemuan dengan menyebutkan alasannya. Yang terakhir, tidak boleh menggunakan alat komunikasi yang mereka membicarakan. Apakah Bapak Ibu bisa mengerti untuk peraturan yang tadi saya bacakan? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, silakan untuk pihak pertama yaitu Ibu Delta untuk menyampaikan keluhannya. Silakan. Terima kasih, Bu, untuk kesempatan yang diberikan. Jadi begini, Bu. Pada pertengahan 2022, orang tua saya membeli sebuah tanah persawahan di Desa Towa 2. Ukurannya itu untuk luasnya kurang lebih sekitar 22.453 meter persegi dengan nominal harga 600 juta rupiah. Setelah membeli sawah tersebut, orang tua saya pun juga mengolah sawah tersebut sendiri. Namun setelah setengah tahun kemudian, suami Ibu Sona menawarkan diri untuk membantu mengelola sawah orang tua saya. Dengan alasan biar orang tua saya tuh nggak perlu bolak-balik dari rumah ke sawah, karena memang rumah dengan sawah yang dimiliki orang tua saya jaraknya lumayan cukup jauh. Suami Sona pun membuat perjanjian bagi hasil dengan orang tua saya. Namun setelah beberapa bulan berlangsung, kenyataannya orang tua saya tidak pernah mendapatkan pembagian sepeser pun, walaupun orang tua saya sudah menanyakan perihal hal tersebut. Namun mereka selalu mengatakan bahwa belum ada hasil dari sawah tersebut. Seiring berjalan waktu, saya tidak pernah lagi kayak mendapatkan hasil apapun dari sawah yang diolah tersebut, dan saya juga kembali mencari para suami tergugat. Sampai saat ini suami Ibu Sona tidak bisa ditemui sama sekali, Bu. Baik. Jadi saat ini Ibu merasa suami Ibu Sona tidak bertanggung jawab ya atas pekerjaannya. Baik, Bu. Selanjutnya kepada pihak kedua yaitu Ibu Sona, silakan untuk memberikan keterangannya. Baik, terima kasih. Jadi gini, Bu, semua tanaman yang dipanen di sawah yang suami saya olah itu tidak ada yang berhasil tumbuh. Dan itu mungkin karena faktor cuaca, Bu. Baik, jadi menurut Ibu Sona ini bukan maksud dari Ibu dan suami untuk mengingkari janji, namun ternyata adanya kendala cuaca yang menyebabkan hal ini terjadi ya, Bu. Terima kasih kepada Ibu Delta dan Ibu Sona atas keterangan yang diberikan. Setelah kalian memberikan keterangan permasalahannya, selanjutnya kalian diberi kesempatan untuk memberikan usulan untuk permasalahan ini. Baik, kita mulai ya dari Ibu Delta, silahkan. Saya rasa yang Ibu Sona katakan itu hanyalah sebuah alasan ya, Bu. Karena bagaimana mungkin sudah hampir 1 tahun lebih, namun sawahnya itu sama sekali tidak menghasilkan. Kalau memang karena faktor cuaca, kan tidak mungkin cuacanya sama terus sepanjang tahun, Bu. Jadi mungkin penyelesaian yang paling tepat adalah suami tergugat harus membayar denda atas kerugian yang pihak kami dapatkan dan berhenti mengolah sawah tersebut. Baik, bagaimana dengan Ibu Sona? Bagaimana usulan Ibu untuk permasalahan ini?
Baik, mendengar keterangan dari Ibu Delta tadi, sepertinya ia sama sekali tidak memiliki kepercayaan terhadap suami saya dalam mengolah sawah orang tuanya. Jadi saya memiliki usulan supaya sama-sama enak ya, Bu. Mungkin suami saya akan melaporkan hasil sawahnya setiap sebulan sekali kepada Ibu Delta. Contohnya seperti mengirimkan video atau semacamnya. Dengan begitu, Ibu Delta tetap bisa memantau hasil sawah yang diolah suami saya. Baik, bagaimana dengan Bu Delta? Apakah setuju dengan usulan dari Bu Sona? Saya keberatan sih, Bu. Karena menurut saya sebulan sekali itu jangka waktunya cukup lumayan lama. Oke, baik. Bagaimana tanggapan Ibu Sona? Hmm, Jika 1 bulan termasuk waktu yang lama, bagaimana jika seminggu sekali? Bagaimana Ibu Delta? Kalau satu seminggu sekali? Baik, jika begitu saya setuju, Bu. Baiklah, ibu-ibu sekalian, jadi sudah menemukan jalan tengah ya untuk permasalahan ini, maka mediasi ini berhasil kita lakukan. Maka sesuai dari hasil mediasi hari ini, bahwasannya suami Ibu Sona akan mengirimkan berupa video atau semacamnya, yang dimana video tersebut berisi hasil sawah yang dipanen setiap minggunya, setiap seminggu sekali, video itu akan dikirim kepada Ibu Delta. Baik, ibu-ibu sekalian, apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, sesuai pasal 24 dalam Perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik, ayat 2 yang menyebutkan penandatanganan kesepakatan perdamaian oleh para pihak dan mediator dapat diberlakukan secara elektronik dengan tanda tangan elektronik ya. Maka dari itu setelah ini saya akan mengirimkan via email dan WhatsApp terkait akta perdamaiannya agar selanjutnya bisa saya laporkan kepada pengadilan dan minta dibuatkan akta pengadilan ya. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih juga, Bu.